Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai Introduction to Mobile Robot dan Motion Modeling. Salah satu topik bahasan mata kuliah Robotic and Automation. Dengan saya, Hendy Wicaksono, dosen Teknik Elektro Universitas Surabaya. Pada video ini kita membahas 8 topik pembahasan. Yang pertama introductions, kedua differential drive, ketiga bicycle drive, keempat tricycle drive, kemudian dilanjutkan kelima Ackermann drive, keenam asynchronous drive, ketujuh omnidirectional drive, dan kedelapan atau yang terakhir tracked drive. Introduction to robots. Kata robot berasal dari bahasa Slavic. Dalam bahasa Polis terdapat arti kata robota, yaitu kerja atau buruh. Penulis terkenal dari chess, Karel Čapek, menggunakan kata robot pada cerita fiksi sains berjudul Rossum's Universal Robot. Sejak itu, kata robot diadopsi oleh seluruh bahasa di dunia. Introduction to mobile. Kata mobile memiliki arti yang sama dengan kata mobilis pada bahasa Latin. Mayoritas binatang dapat bergerak dan berpindah tempat. Dalam konteks mobile robot, mobile artinya dapat bergerak yang meniru pergerakan manusia dan binatang tertentu dalam hal berpindah tempat. Aspek terpenting dengan mengenal definisi mobile berarti adanya jarak dengan operator manusia yang makin lama bisa semakin besar. Hal ini berimplikasi pada level autonomous, artinya harus dapat berjalan dengan baik tanpa bantuan manusia atau mendapat perintah dari jarak jauh, teleoperated. Introduction wheels. Tidak mudah meniru bagaimana binatang berjalan, semisal ingin meniru cara jalan atau cara binatang berkaki empat berpindah tempat. Meskipun wheels atau roda tidak sama dengan struktur kaki binatang, namun roda dapat berpijak dengan sempurna di tanah atau lantai. Berikut gambar model roda tertua yang ditemukan di Slovenia. Autonomous Mobile System mempunyai 3 kategori besar. Yang pertama, Aerial Mobile System. Kendaraan yang dapat terbang seperti pesawat, helikopter, drone, atau roket. Berikutnya, Water and Underwater Mobile System. Di dalamnya ada kapal, perahu, dan kendaraan yang dapat bergerak di dalam air. Yang terakhir dan yang kita akan pelajari dalam pembahasan ini adalah Ground Mobile System. Kendaraan yang dapat bergerak dengan roda, Mobile Vehicle with Wheel, atau robot berkaki, leg robot. Perintah-perintah yang sering diberikan pada Autonomous Mobile System. Yang pertama, Decide Wheel Velocity. Kemudian ada Decide Robot Longitudinal and Angular Velocity. Robot Path or Robot Trajectory. Operation inside of known environmental with potential obstacle. And Decide Mission and Decide Operation inside of unknown environment. Elemen utama pembentuk robot mulai dari mechanical part, electronic, control system, dan komputer. Dan di antara di dalam tengahnya adalah kombinasi kedua maupun ketiga elemen tersebut. Berbagai aplikasi with mobile robot antara lain medical service, cleaning applications seperti floor vacuuming, sweeping, mopping in homes, application in agriculture, forest maintenance and logging, consumer goods stores. Berikutnya ada inspection and surveillance, space missions, depth of the sea, robot for cabling and screening the seabed, robot for loading and unloading goods or material from airplane, ship, or trucks, military robots. Next, ada security robots. Lalu help for the elderly and disabled. Consumer applications, system at research institution. Berikutnya adalah motion modeling for mobile robots. Topik ini mengenai motion modeling dari beberapa jenis
Wheeled Mobile System. Model tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya untuk mendesain locomotion strategis. Locomotions adalah proses pergerakan otonomous sistem dari satu tempat menuju tempat lainnya. Robot motion dapat dideskripsikan dengan kinematics, di mana formula matematika untuk kinematics tanpa mempertimbangkan penyebabnya, seperti forces and torques. Kinematic model mendeskripsikan relasi geometrik yang ada pada sistem. Kinematic model mendeskripsikan hubungan antara input, kontrol, parameter, dan perilaku dari sistem dengan state space representation. Kinematic model mendeskripsikan sistem dengan parameter velocities dan dipresentasikan dengan persamaan diferensial first order. Berlawanan dengan kinematic model, dynamic model mendeskripsikan motion dari sistem ketika forces atau gaya penyebab diperhitungkan. Deskripsi dari dynamic model berbentuk persamaan second order diferensial. Kinematic of wheeled mobile robot. Internal kinematic, relasi antara variabel internal sistem seperti putaran roda. External kinematic, mendeskripsikan posisi dan orientasi robot berdasarkan reference coordinate frame. Forward kinematic and inverse kinematic mendeskripsikan robot state sebagai input, wheel speed, joint motion, wheel steering, sedangkan inverse kinematic mendesain motion planning, di mana input dari robot dapat dikalkulasi untuk robot state sequence yang diinginkan. Constraint. Motion constraint muncul ketika sistem mempunyai variabel input yang lebih sedikit dibandingkan dengan DOF, degree of freedom. Dimulai dari yang paling sederhana adalah differential drive. Differential drive ini terdiri dari dua roda di sebelah kiri dan sebelah kanan. Biasa digunakan pada small mobile robot yang harus didukung dengan penyangga. Bisa ditaruh di depan maupun di belakang. Kita definisikan koordinat vektor Q adalah X, Y, dan P. P adalah sudut orientasi robot. Sedangkan global coordinate frame kita pakai XG dan YG. Kemudian a moving frame XM dan YM. Ya, jadi frame untuk robot koordinatnya mempunyai koordinat XM dan YM. Relasi antara global frame dengan moving frame didefinisikan dengan translation vector dan rotation matrix. Rotation matrix R terdiri dari 3 kali 3 matrix dengan cos V, sin V, 0, min sin V, cos V, 0, 0, 0, 1. Dan ada juga yang kita sebut dengan ICR, adalah intersection point antara semua roda. Nah, di sini adalah titik ICR di atas. Berikutnya, input control variable adalah kecepatan. Kecepatan roda kiri dan kecepatan roda kanan. Dan parameter-parameter lainnya pada differential drive adalah radius roda, R, jarak antara roda L, kecepatan sudut atau angular velocity, omega, dan jarak antara titik tengah robot dengan ICR adalah R besar. Kita bisa lihat bagaimana persamaan untuk kecepatan sudut dan jarak R. Kemudian kecepatan robot bisa didefinisikan sebagai V sama dengan omega R. Dan kita punya kecepatan roda kiri adalah R omega L. Dan kecepatan roda kanan adalah R, radius dari roda tersebut, dikalikan dengan angular velocity-nya. Robot internal kinematik mempunyai persamaan seperti ini. Lalu kita akan mendefinisikan eksternal kinematik. Nah, eksternal kinematik adalah seperti ini. Jadi, V dan omega adalah kontrol variabel. Jadi, kita bisa mengubah-ubah V dan omega untuk mendapatkan
X dot, Y dot, dan V dot. Jadi forward kinematik kita mempunyai ini, dan inverse kinematik kita punya V sama dengan plus minus square root dari X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat, dimana tanda plus nanti untuk forward maju atau tanda minus kita pakai untuk reverse atau mundur. Sedangkan omega kita pakai dengan rumus ini. Real bicycle drive. Kita punya R, jarak ICR dengan titik tengah roda, titik tengah sepeda. Kemudian untuk steering wheel, ya roda depan kita bisa dapatkan dengan omega sama dengan V dot, sama dengan Vs, kecepatan steering, kecepatan roda steering, dibagi D, dikali sin alfa. Sin alfa adalah simpangan roda. Untuk forward kinematik, kita punya seperti ini, hampir sama dengan differential drive, cuma untuk VR adalah kecepatan rear, jadi kecepatan roda belakang. Selanjutnya tricycle drive. Nah, kita bisa sering melihat kendaraan seperti ini. Forward kinematiknya kita definisikan sebagai berikut. Dengan V adalah Vs cos alpha. Vs adalah kecepatan roda steering. Cos alpha adalah orientasi dari roda. Kemudian selanjutnya Ackermann drive. Untuk forward kinematiknya kita punya definisi seperti ini. Kemudian inner dan outer untuk ICR, ICR-nya LVL sama dengan omega R plus setengah, dan untuk kecepatan roda kanan sama dengan omega R minus setengah. Seperti ini. Selanjutnya ada synchronous drive. Jadi synchronous drive ini 3 roda, dia bisa bergerak kemanapun secara bersamaan. Jadi synchronous drive kinematiknya sama dengan kinematik differential wheel. Namun V dan omeganya bisa dikontrol secara independen. Sedangkan kalau differential wheel itu tidak independen. Kemudian ada omnidirectional drive. Omnidirectional drive artinya drive penggerak ke segala arah. Ada 2 model, ada mecanum wheel seperti ini. Kemudian ada omni wheel with free rotating roller. Bisa 3, kadang juga bisa 4. Yang single maupun double. Agar dapat bergerak ke segala arah, struktur roda tidak bisa sederhana tipe sebelumnya. Sehingga untuk bergerak pun kita bisa melihat basic driving directions. Jadi kalau kita mau ke arah maju, maka depan kiri, depan kanan harus seperti itu, 45 derajat ya. Yang belakang dengan posisi menggerak seperti gambar. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk kinematikanya kita bagi menjadi pertama inverse kinematik pada lokal koordinat ya, dengan L. L ini adalah titik tengah robot dengan titik tengah roda. Sedangkan D itu jarak antara roda ke titik center robot. Kemudian formasi ini kalau kita buat persamaan kompaknya, kita bisa dapat seperti ini. Sedangkan inverse kinematik global koordinat kita punya J, R ya, lokal dan global. Kemudian Q dot, di mana rotation matrix seperti sebelumnya. Kemudian kinematik dari 4 roda, kita buat inverse kinematik dulu, lalu forward seperti ini. Sedangkan untuk global koordinat kita bisa dapat dari posisi ini. Jadi ini J plus pseudo inverse of J. Jadi rotation matrix transpose dikali pseudo inverse J dikali V. Sedangkan untuk 3 wheel omnidirectional drive, 3 roda, itu mempunyai inverse kinematik yang berbeda. Oke, jadi ada ini global koordinat dan lokal koordinat, kita gunakan rotation matrix yang sama. J-nya, J adalah ini, sedangkan Q dot adalah yang
X dot Y dot I dot. Sedangkan untuk forward kinematik pada global koordinat kita punya definisi seperti ini. Kemudian terakhir adalah track drive, dapat diperkirakan mendekati kinematika differential wheel. Jadi kita punya kinematika yang sama dengan differential wheel. Yang perlu diperhatikan adalah track drive mempunyai permukaan sentuh yang lebih banyak terhadap tanah dibanding dengan differential wheel, sehingga mempunyai gaya gesek yang besar terutama saat melakukan rotasi. Berikutnya, track drive mampu berjalan di permukaan bergelombang yang tak beraturan, sedangkan differential wheel tidak bisa. Jadi meskipun sama kinematiknya, tapi plus minusnya berbeda. Jadi ini referensi yang kita gunakan pada pembahasan mata kuliah ini, ada 2, dan kalian bisa melihat penurunan rumus-rumus di depan tadi di dalam buku ini. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.